Selamat datang di channel Toeta Marco 27. Kali ini kita jalan-jalan sambil melukat di daerah Penebel Kabupaten Tabanan. Tepatnya di Pura Kedatuan Raksasidi. Wow, pemandangan Gunung Batu Karunya indah banget. Yang sering ke Jatiluwih, pasti tahu tempat ini. Ada parkiran luas di sebelah kiri jalan. Dan ada resto dengan bangunan artistik di sebelah kanan jalan. Kita nyari parkir dulu. Jeng-jeng, ternyata parkirnya penuh. Itu pintu masuknya, ada banyak orang berpakaian adat Bali. Oke, kita let's go. Pertama kita ke loket bayar karcis masuk dulu. Bayar. Masuk deh. Begitu masuk gapura ini, langsung terasa segernya. Berjalan kurang lebih 100 meteran di pinggir sungai kecil. Atau orang Tabanan menyebutnya Telabah. Segernya. Begitu kita sampai, disambut tempat ngaturan canang Ganesha Mudra. Dan di halaman masuk ini, kita antre untuk sembahyang pertama di Pura Duku Sakti sebelum kita ke tempat pengelukatan. Selesai sembahyang di sini, langsung kita jalan menuju pengambilan kunci loker dan ke tempat loker. Untuk naruh semua peralatan kita agar aman dan tidak hilang. Tenang saja, ada kok yang akan ngarahin kita menuju kemana sampai ke antrean pancoran yang pertama. Dan ternyata antreannya panjang banget. Kurang lebih setengah jam kita berdiri di pinggir Telabah ini. Hanya untuk ke pancoran yang pertama. Pancoran ini letaknya tepat di bawah Pura Duku Sakti. Tempat kita sembahyang pertama tadi. Airnya dingin banget. Lanjut, kita balik arah menuju kolam besarnya. Kolam ini berisi 16 pancoran. Di sini kita antre lagi untuk turun ke kolam. Antre panjang, baju basah, udara dingin. Dingin banget. Akhirnya kita sudah nyemplung ke dalam kolam. Rasanya lebih enak gini daripada pas antre di atas tadi. Di pancoran ini, kita bisa minum atau kumur dahulu. Kemudian kita keramas atau guyur seluruh kepala kita. Di setiap pancoran juga terdapat beberapa keterangannya. Dewa atau Dewi dan khasiat pancoran pengelukatan tersebut. Selanjutnya, tanpa komando dan tanpa aba-aba. Kita ikuti saja orang atau antrean di depan kita. Kita let's go. Di kolam ini, kita berjalan harus hati-hati. Karena dasar kolamnya tidak begitu rata, dan banyak batu berbagai ukuran. Bahkan ada batu-batu yang cukup tajam. Terasa sakit jika kaki tidak terbiasa dengan batu-batu yang cukup tajam. Di kolam ini, lebih asik rasanya kalau seluruh badan dibasahin. Itu bisa membuat dinginnya terasa berkurang. Disinilah titik paling dalam kolam ini, kita bisa berenang sebentar. Karena pancoran berikutnya lumayan berjarak. Lihatlah di kanan atas kita, ternyata masih banyak banget yang antre. Padahal sudah lewat tengah hari ini. Seger dan asiknya. Di setiap pancoran ada tempat ngaturan canangnya. Ingat, kita bisa membawa canang sesuai jumlah pancoran yang ada di sini. Atau kalau canang yang kita bawa tidak cukup juga gak apa-apa. Yang penting pertama sembahyang di Duku Sakti tadi itu sudah lengkap. Di dalam kolam pun kita ngantre juga. Tapi pokoknya terasa segar dan asik banget. Yang gak asik itu, lantai kolamnya tidak rata dan berbatu. Baru berjalan sampai setengahnya, segernya terasa, plongnya terasa. Dan tenangnya pun sudah terasa. Kita cukup fokus membersihkan jasmani dan rohani kita di sini. Sambil berdoa kepada ide Sang Hyang Widiwasa. agar mendapatkan ketenangan dan kesucian.
Di pancoran ini kita bebas bisa teriak sekencang-kencangnya. Bisa melepaskan semua beban pikiran kita. Sehingga terasa lebih plong dan tenang. Lebih bagus teman-teman di sini agak naik dikit. Dan berdiri tepat di bawah airnya agar kepala langsung kena air. Supaya kita dapat lebih merasakan segernya air itu. Bener banget. Biar otakmu tidak berpikiran jorok melulu. Di sini kita bisa berenang lagi. Lantainya cukup dalam. Pancoran selanjutnya lumayan berjarak lagi. Di dua pancoran ini, kita harus lebih berhati-hati kalau berjalan. Karena lantainya paling tidak bisa diajak kompromi. Seperti ada gundukan atau bekas tangga beton yang sudah rusak. Bahkan bisa membuat kaki kita luka. Biar kalian tahu, di sini saya coba akan perlihatkan seperti apa jernihnya air di kolam ini. Jernih banget kan, bener dong, bener kan? Wow, jernih banget. Ini ada satu pancoran yang disediakan centong untuk menyiram kepala kita. Maknanya ataupun gunanya mohon maaf, saya kurang tahu. Dan saya di sini hanya mengikuti apa yang orang di depan kita lakukan saja. Maklumlah saya kesini kurang tepat waktunya. Pengunjungnya ramai banget hingga tidak sempat mencari infonya. Maaf, suara airnya cukup keras juga. Mendekati akhir, kolamnya semakin dangkal. Bahkan ini ada salah satu pancoran, punya lantai agak di atas. Jadi Anda susah deketin airnya. Sampai kami jongkok atau bisa juga berdiri tinggi di atas batu. Mohon perhatiannya. Jika teman-teman ada yang mau ke sini, sebaiknya hindari weekendnya. Apalagi didukung hari baik, pengunjungnya pasti ramai banget seperti hari ini. Apabila teman-teman hanya bisa weekend, sebaiknya jalan pagi-pagi ke sini, agar bisa hindari ngantre panjang. Sehingga prosesnya bisa lebih tenang, nyaman dan lebih leluasa. Di 3 pancoran terakhir ini sebenarnya lumayan gede dan yang paling asik. Tapi kita sudah capek banget dan sudah lewat makan siang. Jadi kita basuh kepala aja biar cepet ganti. Badan terasa sudah kedinginan. Akhirnya kita sudah sampai ke pancoran terakhir. Habis ini kita langsung naik ke loker. Dan ganti pakaian sembahyang di ruang ganti. Siap-siap antre yang lama banget lagi di pulau utamanya. Jalan-jalannya cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.